شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Bicara tentang agama, sesungguhnya kita punya dasar yang paling kuat di Republik ini adalah bahwa warga negara Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Perekatnya itu adalah tidak lain adalah Pancasila. Yang hari Pancasila itu selalu kita peringati pada bulan Juni, di awal-awal Juni. Kemudian daripada itu, di dalam Pancasila itu menjadi satu ideologi yang kita sepakati di Republik ini, di mana pada sila pertama menyatakan bahwa ketuhanan Maha Esa itu berarti menitik beratkan bahwa setiap warga negara Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Artinya warga negara Indonesia wajib beragama menurut satu agama. Walaupun mungkin menurut Al-Quranul Karim, sebagaimana kita orang Islam adalah apabila orang tidak memeluk ajaran agama Islam itu disebut namanya kafir. Namun demikian, menurut ketentuan negara, dasarnya Pancasila, walaupun dia tidak memeluk ajaran agama Islam, tetapi dia sudah memeluk ajaran agama yang berlaku, yang disahkan oleh negara. Contohnya di Republik ini ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi dia kalau sudah memeluk ajaran satu agama, berarti dia tidak dinyatakan sebagai orang yang kafir. Itu satu. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan betul, apabila kita berbicara berkenaan dengan masalah agama, itu pasti isinya itu adalah berkenaan dengan masalah etika, berkenaan dengan masalah akhlak. Karena Rasulullah SAW itu sendiri diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana caranya akhlak manusia itu secara baik? Maka peranan agama sangat penting. Oleh karena itu, bicara masalah agama berarti orang mempelajari berkenaan dengan masalah-masalah akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik. Kemudian daripada itu, kita apabila membicarakan agama berarti bukan kita membicarakan salah dan benar, ya. Salah dan benar itu kita sudah jelas, yang benar hanya Allah, Pak. Jadi di dalam agama apapun kita meyakini, apalagi Islam, yang benar itu hanya Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kemudian daripada itu ada satu ayat yang lain menyatakan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi yang hak itu hanya Allah itu. Kita ini manusia sebagai ciptaannya adalah batil semua. Karena itu bicara masalah agama bukan bicara masalah salah dan benar. Tetapi yang kita bicarakan itu adalah berkenaan dengan masalah akhlak, masalah akhlakul karimah ini, adab. Karena memang hidup ini penuh dengan masalah-masalah attitude, ya. Attitude itu artinya etika dalam kehidupan kita ini harus kita jaga. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita berbangsa bernegara, kita harus memiliki yang namanya life skill, punya keahlian. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita itu kita ijawantahkan dalam bentuk berperilaku yang baik, kemudian kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada, jangan menjadi perusak dalam muka bumi ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus punya knowledge. Knowledge itu artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini yang wajib dipelajari, kita jalankan, karena tingginya derajat seseorang, apalagi orang beriman, itu adalah didasari dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Nah, ini beberapa hal yang berkenaan dengan masalah agama. Jadi oleh karena itu kita jangan terkamuflase dengan keadaan-keadaan yang ada, tetapi kita memiliki keyakinan yang kuat yang mujam dalam diri kita. Apabila orang bicara masalah agama berarti itu membicarakan masalah akhlak tadi, bukan lagi membicarakan masalah salah dan benar. Bagi kita, bagaimana caranya kita untuk menapakinya, ketemu dengan hal-hal itu, masalah agama ini, yang ada hanyalah toleransi.
ada pemahaman begini, kita toleransi. Jangan kita berbantah-bantahan. Kadang-kadang boleh jadi kalau kita berbantah-bantahan itu menjadikan satu masalah, nimbulkan masalah yang lain. Jadi ini yang kita takutkan itu seperti itu. Nah, yang ada itu adalah toleransi. Apalagi di dalam sejarah kita di Republik kita ini, masuknya ajaran agama Islam di negeri kita ini abad yang ada yang mengatakan abad yang ketujuh, ya, karena diketemukannya ada kuburan Syekh Maulana Mal Ibrahim itu di Tanah Rencong, kemudian di Tanah Jawa ada wali-wali yang 9 itu, Wali Songo itu, kemudian untuk kita di Jambi ini alhamdulillah dalam sejarahnya gitu abad ke-13 itu baru masuk agama Islam di Jambi ini. Dan ternyata agama Islam yang masuk ke Indonesia itu sudah menggunakan sistem mazhab, baik Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Artinya apa? Orang-orang yang mengajarkan agama Islam ke Indonesia ini, ke Nusantara ini adalah orang sudah berpatokan dengan mazhab-mazhab itu. Arti mazhab itu adalah dalam pengertian yang luas adalah kita selalu bertoleransi. Ada orang yang sholatnya ada sedikit perbedaannya, tetapi yang paling penting syahadatnya sama, ya itu jangan jadi dipermasalahkan. Boleh jadi barangkali cara ibadah yang lain, yang ini agak kental, ini kurang kental, segala macam, itu hanya perbedaan-perbedaan itu. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan khilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu adalah menjadi suatu rahmat. Nah, rahmat ini adalah menjadi rahmatan lil alamin, itu sebagai makna Al-Quran itu juga menyatakan Islam itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana cara menapakinya? Itulah saling bertoleransi. Oleh karena itu di Indonesia kita mengetahui ada kerukunan beragama di dalam negara kita ini. Ada 3 sistem kerukunan yang harus kita jalankan. Pertama, rukun antara umat seagama. Jadi orang Islam, apapun mungkin ada aliran itu ini segala macam, yang paling penting adalah kita tetap satu kesatuan tauhid yang sama, syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mungkin pola sistem ibadahnya, ritualnya agak beda-beda sedikit, itu biasa-biasalah. Jadi jangan dipermasalahkan. Kemudian yang kedua, rukun antara umat beragama. Artinya satu agama dengan agama yang lain jangan sampai bentrok. Makanya ada di Indonesia ini, di daerah juga ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Disitulah tempat kita berembuk dan kita bekerja sama, kita saling bertoleransi tadi. Jangan satu agama dengan agama yang lain itu bentrok. Nah, oleh karena itu toleransi ini sangat artinya menjunjung tinggi daripada kehormatan bangsa itu dari situ. Ketuhanan Maha Esa itu berjalan juga di situ. Walaupun secara prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak bisa menyamakan ini harus begini, tidak. Jadi perbedaan-perbedaan cara ibadah, ritualnya berbeda, itu karena namanya keyakinan berbeda, tidak sama, itu biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah rukun antar umat beragama warga negara ini dengan pemerintah. Jadi ini yang harus kita pupuk dengan pemerintah. Jangan pula ada nanti ada pemerintahan ini, pemerintahan itu segala macam. Karena pemerintahan kita ini sudah kita musyawarahkan, dasarnya ada Pancasila itu, kita juga punya pemimpin, kita harus tegak hormati. Allah berfirman dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu hanya kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian patuhilah aturan-aturan pemimpin kamu. Jadi oleh karena itu 3 ini, kerukunan ini harus kita tegak hormati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi oleh karena itu sebagai satu kesimpulan bahwa kita bicara masalah agama tidak lain adalah yang kita bicarakan masalah akhlak. Orang tidak berakhlak makanya dia berani untuk berbuat korupsi. Orang tidak berakhlak dia mungkin berani berbuat mesum. Orang tidak berakhlak berani mungkin melanggar aturan-aturan. Dan ini yang kita takutkan. Oleh karena itu peganglah itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya masalah ritual ibadah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun keyakinan kita, apapun agama kita, tetapi kita juga punya Pancasila, karena ini adalah perekat sebagai bangsa, ideologi kita,
apapun agama kita, jadilah orang agama Islam umpamanya, beragama Islam, jadilah orang yang Islam yang Pancasilais. Orang Katolik juga demikian, yang harus Pancasilais. Orang Konghucu harus Pancasilais. Orang Kristen, Buddha, dan itu harus kita menjadi orang yang Pancasilais. Jadi itu patokan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan sekali lagi bahwa kalau menurut Islam adalah sesuaikan dengan aturan yang ada, Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ya itu barangkali kita kaji sedemikian rupa. Jadi karena itu pada kesempatan yang baik ini kami berterima kasih dan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Apabila suatu ungkapan ini ada baiknya, mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kekurangan, kealpaan, kesalahannya, tentu saya sebagai manusia biasa mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.